Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Basic Speaking. Dalam video sebelumnya yang saya post minggu lalu, kita membahas how to introduce yourself. Di how to introduce yourself itu ada beberapa ekspresi bagaimana cara memperkenalkan diri kalian, ya, lengkap dengan formal dan juga informal greetings. Dan juga sudah kita praktekkan bersama dengan menggunakan voice notes di WhatsApp group. Dalam video kali ini, sesuai dengan rencana pembelajarannya, di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari welcoming and introducing other people. Welcoming, welcome, ya, itu penyambutan dan juga cara memperkenalkan orang lain. Welcoming someone, memperkenalkan seseorang. Ini bisa formulanya bisa welcome to something, ya, sesuatu, atau someplace. Welcoming someone ini berarti greeting. Greeting, sapaan, said to someone upon joining, entering into, or arriving at something or someplace, ya. Ungkapan ini diucapkan ketika seseorang baru saja bergabung dengan kita, atau dia baru saja datang, atau juga bahkan saat dia baru saja tiba di suatu tempat. It is giving someone a cordial, hospitable greeting, ya, to hospitable, to something or someplace. In this usage, a noun or pronoun is used between welcome and to. Jadi ada penggunaan kata benda di antara kata welcome to. Berikut contohnya. Oh, Mr. Smith, welcome to Denver. How's your flight? Mr. Smith, welcome to Denver. Kalian bisa melihat di situ ada kata benda di antara welcome to, yaitu Smith dan juga Denver. Contoh yang kedua, welcome or direct to the noun-nya. Welcome to the team, Sam. Everyone is looking forward to working with you. Contoh yang ketiga, welcome to the annual country fair. We hope you have a wonderful time. Untuk welcoming sepertinya sudah cukup jelas, ya, karena bagian ini sangat familiar untuk kalian dan sering kalian ucapkan. Kita langsung masuk ke how to introduce other people. Nah, materi ini, ya, sebelumnya materi ini untuk materi welcoming tadi saya download dari LMS, ya, LMS Basic Speaking di lms.unindra.ac.id. Nah, materi kali ini saya dapatkan dari www.rightattitudes.com. So for more details, you can go to that site. Oke, jadi ada 4 steps, ya, the art of making introduction. Jadi 4 tahap dalam memperkenalkan orang lain. First, ya, langsung saja. First, state the name of the person being introduced to. Kalian harus menyebutkan terlebih dahulu nama orang yang akan diperkenalkan. This is the higher ranking person. Nah, jadi yang disebutkan pertama ini disebut higher ranking person. Orang yang secara strata sosial, jabatan, ataupun usia lebih tua. For more detail nanti kita belajari di slide berikutnya, ya, tentang higher ranking person ini. Yang kedua, say I would like to introduce bla bla bla, or please meet bla bla bla, or this is bla bla bla. Yang ketiga, state the name of the person being introduced. Nah, nama orang yang akan diperkenalkan, ya. This is the lower ranking person. Ini disebut sebagai orang lower ranking person tadi secara jabatan, ya, social class or age itu lower. Finally, offer some details about each. Nah, yang terakhir kalian bisa
jelaskan atau ceritakan hal-hal detail mengenai mereka berdua, as appropriate of course. As I wrote in the previous article. Oke, ini kita skip ya. Nah, ini yang tadi disebut saya sebut sebagai ada higher ranking person and lower ranking person. Siapa sih mereka? Ya, jadi ini protokol ya. Ini protokol. Bukan protokol di masa COVID ya. Ini protokol dalam introduction. Protokol dalam introduction ini ada yang namanya lesser ranking ya, lesser ranking sama higher ranking person, lower ranking person, and higher ranking person. Jadi rankingnya ini tuh berdasarkan socially, professionally, by age or seniority. Jadi orang-orang yang kita katakan sebagai ini ya, sebagai higher ranking person adalah orang-orang yang contohnya dia itu an older person, orang yang lebih tua. Nah, maka protokolnya adab ya. Kalau di agama tuh kita bilangnya adab. Adabnya itu kita menyebutkan orang yang lebih tua dulu. Diikuti selanjutnya oleh orang yang lebih muda usianya. Contohnya, saya ingin memperkenalkan John kepada nenek saya. So, saya menyebutkan older person dulu, nenek saya dulu. Grandma, this is my neighbor, John. Okay, Grandma, this is my neighbor, John. We mention, kita menyebutkan, mention the higher ranking person first. Then, the lower ranking person. Lalu di higher ranking person ada contoh a senior professional. Ya, a senior professional ini disebutkan terlebih dahulu, baru junior professional. Jadi ada Mr. President, analis, dan saya. Maka saya harus menyebutkan Mrs. President terlebih dahulu sebagai higher ranking person as a senior professional. Mrs. President, this is Mr. Analyst. Okay, Mrs. President, higher ranking person, this is Mr. Analyst, lower ranking person. Cukup paham ya? Lalu yang berikutnya ada a customer as higher ranking person and a team employee as a lower ranking person. Customer dong ya kan, customer dulu yang secara adab harus kita utamakan. Mr. Customer, this is my sales team. Mr. Customer, this is my sales team. Berikutnya di kolom higher ranking person ada a guest from out of town. Di lower rankingnya ada a local guest. Jadi jika ada orang yang berkunjung dari luar negeri atau luar daerah, maka kita menyebutkan nama dia terlebih dahulu, ya, untuk memperkenalkan si local guestnya. Misalnya ada saudara kita yang baru datang dari Australia, dan kita memperkenalkan dia kepada tetangga kita si Janet. Mr. Australian, this is my neighbor, Janet. Mr. Australian, this is my neighbor, Janet. Berikutnya ada peer from another company, ya. Ada pihak atau perwakilan dari perusahaan lain yang berkunjung misalnya ke perusahaan kita, perusahaan kalian. Ada Mr. Apple dari perusahaan Apple misalnya. Kita sebagai orang yang mengenal keduanya, maka kita menyebutkan nama Mr. Apple terlebih dahulu. Ya, kita memperkenalkan orang dari perusahaan kita. Mr. Apple, ya, Mr. Apple, this is Mr. Edward from our company. Mr. Apple, this is Mr. Edward. Ya. Those are the basic protocols of introductions. Adab atau protokol dalam memperkenalkan orang lain. Nah, di sini ada catatan di bawah. When introducing people of equal seniority or status,
Ketika kita memperkenalkan orang dengan tingkat senioritas atau derajat status yang sama, you may introduce either person to the other, ya. Kalian bisa memperkenalkan ya siapa saja yang terlebih dahulu ingin kalian sebutkan. Bisa kalian pahami ya untuk basic protocol of introductions ini. Berikutnya, making introduction. Ini ada few examples, beberapa contoh yang bisa kalian praktekkan bersama. Remember ya, ketika kalian mendapatkan satu contoh speaking, maka kalian juga harus mengucapkannya. Ketika kalian membaca ini di laptop atau handphone kalian masing-masing ya, kita praktekkan bersama. Di sini ada contoh, introduce a younger person to an older person. Memperkenalkan orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Grandma, please meet Alicia and Carlos, my neighbors. Grandma, please meet Alicia and Carlos, my neighbors. Berikutnya, introduce a relatively junior professional to a senior professional. Miss Director, I would like to introduce Mr. Nakamura, the Chief of Product Architect for our software division. Mrs. Director, I would like to introduce Mr. Nakamura, the Chief Product Architect for our software division. Penggunaan kata would like ya. Kata would like yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ini membuat satu expressions menjadi lebih sopan dan juga formal. Berikutnya, introduce an employee to a customer. Ini contoh berikutnya. Jadi memperkenalkan karyawan kepada customer. Mr. Sang. Jadi si Mr. Sang ini berarti customer-nya ya. Mr. Sang. This is not English. Maybe this is the name. We can say Mr. Sung. Maybe this is a Chinese name ya. Mr. Sung. I would like to introduce our plastics engineering team. This is. Kalian bisa menggunakan kata this is Mark Smith, Jessica Ramos, and Liang Zhu. All three participated in last week's teleconference regarding product definition. Ini details tentang mereka. Next, a few examples. Lagi ya, beberapa contoh lagi. Nah, ini introduce a host to a guest. Ya, host to a guest. Elaine, I don't think you have met my daughter Anna. Tidak harus selalu dengan this is, or I would like to introduce you to. Kamu juga bisa langsung direct, I don't think you have met my daughter. Kayaknya kamu belum ketemu anak perempuan saya deh, Anna. Anna arranged for all the food at this festival party. Anna, nah, berikutnya memperkenalkan si Elaine. Elaine is my project manager. Nah, kalau di sini situasinya terasa lebih lebih informal ya, berkesan informal. Berikutnya ada contoh introduce a local guest to a guest from out of town. Jessica. This is Debbie. Jessica. Berarti yang datang dari out of town, yang berasal dari kota lain itu si Jessica. Ya. As a higher ranking person. Jessica, this is Debbie. Debbie, ya, we can say direct ke detail tentang si Debbie-nya. Debbie is my colleague from work. Debbie, Jessica is visiting me from New York. We share an apartment when we were at Columbia together. Contoh berikutnya, introducing a peer from your company to a peer from another organization or company. Melissa. Come on, who is Melissa? Melissa tuh yang from your company or another organization. Of course, si Melissa itu dari another company, higher ranking person. Melissa, I would like you to meet Steve, our system engineer.
Steve, bisa langsung Steve, this is Melissa Hoffman. She is bla bla bla. Tapi contoh di sini, Steve, Melissa Hoffman is from marketing. She is our account manager for Walmart. Contohnya cukup jelas ya, nanti bisa kalian ulang lagi. Nah, di sini ada exercise, kalian bisa melihatnya di LMS unindra.ac.id. Nanti bisa kalian download di situ. Ada contoh percakapan welcoming a friend dan juga latihan soal. Latihan soal ini nanti akan kita bahas di WhatsApp group setelah kalian menyaksikan semua videonya. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit. Saya ingin memberikan contoh bentuk formal dan informal dalam memperkenalkan orang lain. Sebetulnya ini review dari pertemuan sebelumnya. Jika kita menggunakan kata hello, ya, ketika kita menggunakan kata hello dalam memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain, maka itu bisa berkesan lebih formal. Lalu ada kata, kalau perkenalan atau memperkenalkan orang lain, di situ ada kata it's a pleasure to meet you atau nice to meet you. It's a pleasure to meet you or nice to meet you. Untuk kata, untuk frase it's a pleasure to meet you, ungkapan itu berkesan formal. Sedangkan untuk nice to meet you, dan maka itu berkesan informal. Satu tambahan lagi, ini salah satu protokol dalam tadi ya, dalam perkenalan atau perkenalan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain ya, protokol atau adabnya adalah dengan memberikan respon yang sama terhadap lawan bicara kita. Misalnya ketika kita memperkenalkan, ketika orang lain misalnya mengatakan it's a pleasure to meet you ya, dalam formal situation, it's a pleasure to meet you, so you must give the response ya to him. You can say it's a pleasure to meet you too. Selanjutnya untuk informal situation. Jika lawan bicara memberikan greetings and nice to meet you, so you must give response to by saying nice to meet you too. Okay, that is protokol ya, salah satu protokol dalam introduction. Thanks for watching class. Nanti setelah ini kita kembali ke WhatsApp group untuk drilling ya class. Thank you so much for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.